Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, maka kita selaku manusia wajib mensyukurinya. Karena ketika kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan ke depannya kepada kita. Maka dari itu, bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi di dalam mukadimah, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita sebagai manusia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Bahkan tumbuhan, hewan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mematikannya. Karena apa? Karena kita hidup di dunia tidak akan abadi, tidak akan selamanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia tidak hanya kepada orang-orang yang sudah tua, tidak hanya kepada orang-orang yang dalam keadaan sakit, ada juga orang yang masih di dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala sudah mewafatkannya. Ada juga anak-anak, remaja, orang tua, dan juga yang lainnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya. Tetapi kita sebagai manusia tidak akan pernah tahu kapan nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita pertanggungjawabkan terhadap kelakuan kita di dunia? Apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kejelekan di dunia, melakukan kebaikan di dunia? Pasti kita diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada salah satu cerita, yaitu satu kiai dengan 3 pemuda. Kiai ini sedang berceramah, dan di dalam isi ceramahnya yaitu, sesungguhnya dunia ini gelap dan akhirat itu terang. Lantas 3 pemuda ini penasaran terhadap apa yang telah dikatakan kiai tersebut. Maka pemuda ini mendatangi kiai tersebut, lantas bertanya, "Wahai kiai, apa maksudmu? Dunia ini gelap dan akhirat itu terang. Sedangkan yang kami ketahui, dunia ini sangatlah terang dengan matahari, bintang, bulan, serta lampu-lampu yang ada di dunia. Dan sedangkan yang kami ketahui, akhirat itu gelap." Nah, maka kiai ini tidak menjawab pertanyaan ketiga pemuda tersebut. Tetapi kiai ini membawa 3 pemuda tersebut ke salah satu gua. Kemudian tibalah di gua tersebut, dan kiai ini mengatakan kepada pemuda ini, yaitu, "Silahkan kalian masuki gua tersebut dan silahkan kalian ambil apa yang ada di dalamnya. Tetapi kalian masuk ke dalam gua ini hanya ada 1 kali kesempatan." Maka masuklah pemuda yang pertama, dan kemudian pemuda ini di dalam gua hanya nengok kiri, nengok kanan, tidak mengambil apa-apa di dalamnya. Kemudian keluar pemuda yang pertama ini. Nah, kemudian masuklah pemuda yang kedua. Pemuda yang kedua ini penasaran terhadap apa yang telah dikatakan oleh kiai tersebut. Nah, pemuda yang kedua ini mengambil sebagian apa yang ada di dalamnya.
karena di dalam gua tersebut sangatlah gelap, tidak ada cahaya apapun, maka tidak terlihat apapun yang ada di dalamnya. Kemudian keluarlah pemuda yang kedua ini. Kemudian masuklah pemuda yang ketiga. Nah, pemuda yang ketiga ini sangatlah penasaran apa yang dikatakan oleh kiai tersebut. Maka pemuda ini sangat mengambil banyak apa yang ada di dalam gua tersebut. Pemuda ketiga ini memasukkan barang-barang yang ada di dalam gua tersebut ke dalam sakunya, ke dalam kantungnya. Kemudian keluarlah pemuda yang ketiga ini. Nah, di ujung gua, ketiga pemuda ini bertemu lagi dengan satu kiai. Lantas seorang kiai ini menanyakan kepada tiga orang pemuda tersebut, apa yang kamu bawa dari dalam gua tersebut? Kemudian pemuda yang pertama menjawab, saya tidak membawa apa-apa. Kemudian pemuda yang kedua, saya hanya membawa sedikit. Dan pemuda yang ketiga, saya membawa banyak. Nah, kemudian sang kiai ini menyuruh mereka untuk mengeluarkan apa yang telah dibawa oleh mereka. Kemudian pemuda yang kedua dan yang ketiga mengeluarkan apa yang telah mereka bawa yang ada di dalam gua. Nah, lantas pemuda yang pertama ini, yang ke satu, sangatlah menyesal karena tidak membawa apa yang ada di dalam gua tersebut. Karena yang ada di dalam gua tersebut adalah emas yang sangat mengkilau. Maka pemuda yang pertama ini adalah pemuda yang paling menyesal karena tidak bisa membawa apa-apa. Kemudian pemuda yang kedua ini juga menyesal. Karena apa? Karena masih bisa banyak membawa bongkahan emas ke dalam sakunya. Kemudian pemuda yang ketiga ini juga sangat menyesal karena masih banyak bongkahan emas yang masih bisa dibawa olehnya. Nah, maka dari itu seorang kiai mengatakan, nah, itulah apa yang saya maksudkan. Dunia itu gelap sedangkan akhirat itu terang. Kita ketahui ketika kita di dunia melakukan amal baik, sebesar apapun, mau itu besar, kecil, ataupun amal yang banyak ketika kita dilakukan semasa di dunia, ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita menyesal. Apalagi terutama ketika kita tidak bisa membawa amal apapun. Kemudian ketika kita juga melakukan amal banyak, pasti kita menyesal karena masih bisa melakukan amal-amal yang banyak ketika semasa hidup di dunia. Maka dari itu, perbanyaklah amal, perbanyaklah berbuat baik ketika kita di dunia. Maka dari itu, apa yang harus kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak bisa membawa harta benda, membawa apa yang kita miliki di dunia ini, kita tidak bisa membawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hanya kita bisa bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah amal baik, hanyalah amal soleh, hanyalah perbuatan baik yang bisa dipertanggungjawabkan kepadanya. Maka dari itu, marilah kita banyak-banyak berbuat baik, apalagi sekarang dalam bulan Ramadan. Marilah kita perbanyak sedekah, kemudian membaca Al-Quran, serta amalan-amalan baik yang lainnya. Maka dari itu, marilah perbanyak sedekah dan juga yang lainnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, serta kekeliruan. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.